Jumpa pemirsa, senang sekali Jurnal DAI dapat menemani Anda kembali bersama saya Sumboko. Dalam edisi kali ini kami telah menyiapkan liputan khusus bagi Anda. Setia di jalur cinta kasih, dan cinta kasih menjaga ikrar pertobatan. Setiap orang tentu memiliki masa lalu. Ada bagian kisah dari masa lalu yang menggambarkan bagaimana orang terpuruk dan terus mencari arti kehidupan. Seiring dengan berjalannya waktu, tekad dan niat untuk bangkit setelah jatuh akan menemukan jalannya sendiri. Setelah ikrar tercipta dan tekad semakin kuat, seringkali jalan-jalan yang tersedia menjaga kita untuk tetap dalam kehidupan. Jalan kehidupan Abdul Razak Bashir adalah jalan kehidupan berliku. Namun akhirnya ia tetap memilih untuk setia di jalur cinta kasih. Setia di jalur cinta kasih adalah keputusan Abdul Razak Bashir. Razak adalah salah seorang relawan Seci. Pertemuannya dengan Yayasan Buddha Seci Indonesia dimulai tahun 2005. Saat itu, Razak secara pribadi tergerak untuk menjadi relawan pasca bencana tsunami Aceh. Saya terjun di dunia kemanusiaan itu sebetulnya pada intinya pendidikan dari orang tua saya sejak kecil itu masih melekat di saya. Orang tua saya sangat sosial dia. Nah, dari contoh orang tua itulah, biarpun saya dulu nakal pun saya masih berusaha nggak pelit, masih berusaha nolong temen, nolong orang. Nah, setelah saya keluar dari dunia preman, sebagai bentuk dari menebus kesalahan saya, lebih banyak condong ke dunia sosial. Antara lain itu, tapi alasannya bukan semena-mena karena saya ingin menebus kesalahan. Memang dari kecil itu sudah ditanamkan oleh orang tua. Pendidikan dan nilai cinta kasih telah ditanamkan dalam diri Razak sejak kecil. Abdul Razak Bashir lahir di kota Tuban, Jawa Timur pada 24 Maret 1966. 40 hari setelah ia lahir, seluruh keluarganya pindah ke Solo, Jawa Tengah. Razak dibesarkan dalam keluarga muslim yang kental pendidikan keagamaannya. Pamannya, Abu Bakar Bashir, adalah salah seorang tokoh agama Islam di Indonesia yang mendirikan pondok pesantren yang cukup terkenal, Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngeruki. Sejak kecil memang sudah mengalami pendidikan agama yang keras. Banyak ya ilmu agama, bahasa Arab di situ, tapi karena sampai sekarang saya mungkin udah lupa semua kalau soal bahasa Arab karena jarang saya pakai. Terus yang paling banyak saya dapat itu ilmu agama, dan yang kedua adalah karena muridnya dari seluruh Indonesia ada di situ, dari Irian ada, dari Sumatera, dari Bima, dari mana aja ada. Saya lebih banyak mengenal suku-suku lain, jadi lebih gampang bergaul dengan suku-suku lain. Apa yang telah ditanamkan oleh orang tuanya sejak kecil menjadi salah satu modal utama Razak untuk tetap setia memilih jalur cinta kasih. Namun pilihan untuk berada di jalur ini sebetulnya tidak lahir dan tumbuh dengan mulus di dalam diri Razak. Ia sempat hilang arah. Saat itu, banyak tekanan dan kondisi perekonomian yang amat sulit menimpa keluarga Razak. Orang tua Razak sakit-sakitan. Keutuhan keluarga tidak dapat dipertahankan. Razak kecewa. Ia kabur dari rumah dan hidup di jalan. Stasiun adalah bagian dari hidupnya saat itu. Razak juga terjerat kehidupan keras premanisme.
parahnya? Saya di Jakarta lebih parah. Ya contoh misal memperebutkan lahan parkir, daerah kekuasaan lah istilahnya. Kalau udah gitu, terus temen juga di Jakarta sama-sama orang-orang yang nekat, tingkat kejahatannya juga bervariasi. Akhirnya berantem one by one, ya kena itu saya, kena ini, leher hampir putus. Tapi masih dikasih hidup. Nah, mulai hal-hal seperti itu saya tuh baru terpikir saya untuk ninggalin ini. Sudah berapa kali saya dikasih peringatan. Di stasiun Senen, Jakarta inilah Rojak bertemu dengan Christopher Apriyadi, seorang pemerhati anak jalanan. Bertemu dengan Apriyadi seperti menghidupkan kembali satu sisi kemanusiaan dalam diri Rojak. Suatu sisi kebaikan yang sebenarnya telah ditanamkan dalam diri Rojak sejak kecil, namun sempat terhempas badai kehidupan. Apriyadi mendidik dan membina anak-anak jalanan. Ia seorang penganut agama Katolik. Semangatnya terutama diinspirasi dari kekagumannya pada Bunda Teresa, seorang biarawati Katolik pemerhati kaum tertindas yang memulai karya kemanusiaannya di India. Kalau Christopher Apriyadi itu kan dia pemerhatian anak jalanan. Nah, saya dulu preman di Senen, dia sering ke Senen juga. Saya juga. Ujian kemarin gimana? Kalau teman-teman saya anti dengan dia dulu, karena anak jalanan kan termasuk salah satu modal kan di situ untuk dieksploitasi apa kan. Tapi kalau saya enggak. Biasa aja. Ada orang baik, kenapa saya jauhin gitu. Nah, dia memperhatikan anak-anak jalanan, ya saya mulai banyak ngobrol sama dia. Itu mulai kedekatan dia dengan saya. Dan memang orang baik dia. Dia nggak pernah memandang siapa yang mau ditolong, itu enggak. Dia Mau nyusul jauh. Berteman dengan Apriyadi membawa Rojak menuju episode baru hidupnya. Pertobatan, memulai dari titik nol. Itulah keputusan dan tekad Rojak. Nah, ini teman saya ini juga orang Katolik, bukan orang Islam. Dia bilang, udah Cak Rojak ini di titik nol, udahlah tinggalin itu. Botol ya. Itu saya pikir terus malaman, akhirnya ya saya memang harus berhenti. Dan saya total, begitu saya ada niat berhenti, nggak tunggu ntar besok paginya saya bangun tidur, ya langsung berhenti. Total. Untuk berbalik ke arah yang lebih baik menjadi ikrar yang selalu dihidupkan dalam tindakan sehari-hari. Pertemuannya dengan Yayasan Buddha Seci pada tahun 2005 membuat Rojak semakin teguh dengan niatnya di jalan pertobatan. Sepertinya inilah salah satu cara Tuhan menjaga Rojak untuk tetap berada di jalur cinta kasih. Kesalahan ya sudah kesalahan ya. Itu sebetulnya kalau saya berbuat kemanusiaan untuk menebus dosa saya yang lalu, agak picik sih kayaknya. Ya udah, yang dosa yang lalu urusan saya dengan yang di atas. Mudah-mudahan yang di atas sesuai dengan ajaran agama saya itu mengampuni kalau saya tobat. Tapi untuk menghapus kesalahan bukan perbuatan kita yang menghapus itu. Yang bisa menghapus itu yang di atas.
Kini Rojak bekerja di Aula Cingse, Yayasan Buddha Seci di Jakarta. Ia bertanggung jawab menjaga sistem operasi di powerhouse. Rojak melakukan pekerjaan ini sepenuh hati. Ia menyadari tugasnya ini tidak semata merawat bangunan gedung, tetapi terutama menghargai tanda cinta kasih dan menjaga amanah cinta kasih banyak orang. Aktivitas saya merawat, karena saya tahu ini, memang saya karyawan, tapi saya tahu Jing Setang ini bisa berdiri atas bantuan banyak orang, sumbangan orang. Makanya dari latar belakang itu saya ingin berusaha merawat barang itu sebaik-baiknya. Ya, apa yang bisa saya perbuat untuk menolong orang, ya saya akan lakukan. Saat ini saya di Buddha Seci, ya Buddha Seci yang mensponsori saya untuk berbuat kebaikan. Maka saya akan pegang amanat untuk itu. Kisah pertobatan juga dialami Hok Chun Wijaya, seorang relawan yang mendampingi para pasien dengan berbagai macam kasus penyakit. Masa lalu Hok Chun tidak sepenuhnya terang dan lancar. Ia juga pernah terpuruk karena pergaulan, persoalan dalam keluarga, dan krisis ekonomi yang menghancurkan usahanya. Tetapi ia tidak putus asa. Setelah menyadari kesalahan, Hok Chun memilih untuk seterusnya membina diri dalam jalur cinta kasih. Ya, cinta kasihlah yang menjaganya tetap berada pada kehidupan yang penuh syukur dan pertobatan. Pertobatan juga menjadi tapak kehidupan yang terus-menerus dijalani dengan setia oleh Hok Chun Wijaya, seorang relawan Seci yang menangani pasien. Hok Chun Wijaya yang biasa dipanggil Acun telah mulai mengenal Yayasan Buddha Seci sejak tahun 1994. Pertama kali, Acun bertugas menangani anak asuh Seci di wilayah Tangerang, Banten. Setelah itu, Acun mulai terjun ke berbagai kegiatan baksos kesehatan yang diselenggarakan Yayasan Buddha Seci. Hingga sekarang ini, Acun bertugas menangani dan mendampingi para pasien yang dibantu biaya pengobatannya oleh Seci. Sejarah awal saya kenal Seci, waktu itu Yayasan Seci mengadakan pengobatan TBC di Desa Kiara Payung dan Desa Gaga, tepatnya di Tangerang, yaitu di Curug. Disinilah saya tertariknya ada organisasi Buddhis yang berbasis kemanusiaan tanpa memandang suku, ras, atau agama, serta warna kulit. Acun dilahirkan dalam keluarga keturunan etnis Tionghoa di daerah Teluk Naga, Tangerang pada 7 Agustus 1972. Seperti kebanyakan anak-anak di daerah Teluk Naga ini, Acun hidup dalam kesederhanaan, bahkan terkadang dalam keterbatasan. Karena kesulitan ekonomi keluarga, Acun menyelesaikan pendidikannya di tingkat SMP. Setelah itu, ia bekerja serabutan. Karena terbiasa mandiri sejak kecil, di masa belia, Acun telah dapat memegang uang sendiri. Tidak lagi bekerja serabutan, Acun mulai berdagang dan menjadi pemasok ke toko-toko. Pendapatannya meningkat. Di satu sisi, hal ini mendatangkan kerugian bagi diri Acun.
Ada jauh. Ia menjadi orang serakah lalu mulai terikat rokok, minuman keras, dan sering terlibat dalam adu balap motor ilegal. Kejadian kerusuhan tahun 1998 membawa perubahan tersendiri bagi Acun. Usahanya ambruk karena banyak toko yang bangkrut. Acun cukup terpukul. Ia lalu berusaha menenangkan batin dengan rajin ke wihara untuk merenung, berdoa, dan berusaha melibatkan diri dengan hal-hal yang baik. Pada tahun 2007, Acun bahkan berniat untuk menjadi seorang biksu. Namun keinginannya ini tidak mendapat restu orang tua. Tak putus asa, Acun melihat bahwa ia dapat bersumbangsih di jalan pertobatan dan kebaikan melalui Yayasan Buddha Seci. Kembali kepada ketenangan batin, dengan batin yang jernih, Acun dapat melihat banyak sisi positif yang ia dapatkan di tengah masyarakat. Ia menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari masyarakat. Sudah sewajarnya memberikan sumbangsi pada masyarakat dan bukannya memberi kegelisahan seperti sikapnya dulu. Saya lahir dari keluarga yang bisa dikatakan kurang mampu. Nah, dan orang tua laki-laki saya itu mengidap penyakit kelainan jiwa, depresi berat lah. Nah, di sini bentuk kepedulian sesama pada saat itu saya udah merasakan. Nah, dulu sewaktu saya kecil, orang tua saya sering marah-marah, ngamuk, segala macam. Nah, mama saya menangis, saya menjerit-jerit. Tapi ada satu tetangga, itu tetangga yang sangat baik, dan mereka adalah muslim gitu ya. Mereka merangkul saya, mengajak saya ke rumahnya untuk mendamaikan hati saya, segala macam. Itu adalah bentuk kemanusiaan lintas agama yang luar biasa. Dari kecil pun saya sudah merasakan seperti itu. Saya menghormati, menghargai, serta bertoleransi kepada mereka. Itu saja. Menghormati dalam arti kita menghormati budaya mereka, agama mereka. Nah, saya juga menghargai nilai-nilai luhur yang mereka kandung. Itu sangat penting. Kalau kita tidak menghormati dan menghargai, bagaimana kita menjaga kemajemukan seperti itu? Melihat dengan kejernihan, Acun melihat cinta kasih dalam setiap orang. Ia juga menyadari dengan melihat cinta kasih, ia tergerak untuk ikut serta dalam aliran cinta kasih itu. Ia pun bersyukur atas hal ini. Semakin bersyukur, semakin tergeraklah hatinya. Semakin tergerak hatinya, semakin banyak ia menyentuh hati orang lain dan menciptakan keberkahan di antara sesama. Pelayanannya mendampingi para pasien yang ditangani Seci membuatnya lebih bersyukur lagi. Nah, jadi setiap orang itu punya hati cinta kasih. Nah, cinta kasih inilah yang harus kita pupuk. Bagaimana mengembangkannya bisa merangkul banyak orang untuk berbuat baik. Sebenarnya jodoh ini juga saya kagak tahu ya, kenapa bisa langsung gabung jadi relawan Seci. Mungkin Master bilang jalinan jodoh saya dengan Seci itu dekat. Setiap pasien memberikan pelajaran tersendiri bagi Acun. Mereka bagaikan guru-guru kehidupan yang melatih Acun untuk mempelajari dan mempraktekkan dharma dan nilai-nilai cinta kasih dalam kehidupan. Karena merekalah, Acun lebih banyak lagi belajar tentang arti bersyukur, arti berusaha tanpa menyerah, arti kesabaran, arti memaafkan dan berlapang dada, dan arti berjuang untuk senantiasa membina diri dalam cinta kasih.
Setiap hari saya di RSCM dari hari Senin sampai Jumat itu mendampingi para pasien yang mendapat bantuan santunan dari Yayasan Citi, baik pendampingan untuk menemui dokter atau sebagainya, juga pendampingan secara mereka sering sharing. Nah itu kita harus siap mendengarkan. Keluh kesah mereka kita siap dengarkan. Kita datang melayani pasien yang penerima bantuan SECI. Nah di sini kita mendampingi mereka, konsultasi ke dokter. Setelah dokter bicara apa, kadang-kadang mereka juga nggak jelas. Nah disinilah fungsi kita untuk memperjelas kembali apa sih sebenarnya sakit yang dideritanya, kemana sih yang setelah pemeriksaan dokter. Banyak pasien yang datang dari luar kota maupun dari Jakarta itu butuh pendampingan. Sebenarnya kalau masalah bayar, terus pendaftaran, mungkin ada yang mengerti. Tetapi pendampingan di sini adalah pendampingan secara kekeluargaan. Mereka merasa hangat gitu, merasa ada sandaran yang nyaman buat dia walaupun saat itu dia mengalami satu kesulitan. Bertekad untuk terus menjaga niat pertobatan dengan melakukan pekerjaan-pekerjaannya dengan setia adalah upaya Acun untuk tetap berada di jalur cinta kasih. Dalam kesederhanaannya, ia percaya bahwa manusia diciptakan dalam cinta kasih dan hidup untuk mengasihi. Cinta kasih yang telah ditanamkan tidak akan hilang ketika kita menyadari arti pentingnya. Jika kesalahan pernah kita buat, tidak ada kata terlambat untuk berbalik ke arah yang lebih baik. Jadikanlah hidup penuh makna, karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silahkan kirimkan email ke jurnal.dai@daitv.co.id atau melalui SMS dengan format JDI spasi nama saran dan kritik Anda, lalu kirim ke nomor 0852 8580 8559. Akhirnya, saya Sumboko mewakili seluruh kerabat kerja Jurnal Daai mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.